형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anggun Safitri, and here I want to explain about the last material in error analysis, that is discourse error atau kesalahan wacana. Jadi discourse sendiri merupakan wacana, baik itu lisan maupun tulisan. Jadi discourse error ini akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada wacana, baik lisan maupun tulisan. Untuk discourse error atau kesalahan wacana ini akan dibagi menjadi 3 kesalahan, yaitu yang pertama kesalahan koherensi, yang kedua kesalahan pragmatis, dan yang ketiga yaitu kesalahan reseptif. Baiklah, yang pertama yaitu kesalahan koherensi. Koherensi sendiri merupakan suatu keselarasan atau kesinambungan antar kalimat atau antar komponen dalam sebuah wacana. Untuk kesalahan koherensi akan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kesalahan topikal. Jadi kesalahan topikal ini terjadi apabila kalimat-kalimat itu atau paragraf-paragraf tidak sesuai dengan topik. Jadi apabila kita membuat suatu wacana dan kita membicarakan suatu topik, maka wacana seterusnya itu harus berhubungan dengan topik tersebut. Jadi tidak boleh melenceng. Nah, kesalahan topikal ini terjadi karena wacana itu melenceng dari topik. Jadi wacana itu tidak membahas topik yang seharusnya dibahas. Selanjutnya yang kedua yaitu koherensi relasional. Jadi koherensi relasional ini mengacu pada persyaratan agar sebuah wacana atau sebuah proporsi wacana itu dapat terkait satu sama lain. Jadi dalam membuat wacana antar kalimat itu juga harus terkait. Misal pada kalimat pertama kita membahas tentang pengertian air, maka kalimat kedua dan ketiga ini harus membantu membahas tentang pengertian air tersebut, sehingga kalimat pertama, kedua, dan ketiga ini akan saling berkesinambungan atau saling terkait. Nah, untuk koherensi relasional ini kesalahannya itu terjadi karena antar kalimat tidak saling terkait atau antar kalimat ini membahas hal yang berbeda, maka itu akan kehilangan koherensi atau akan menjadi wacana yang salah. Baiklah, yang ketiga yaitu koherensi berurutan. Jadi koherensi berurutan ini mengacu pada kebutuhan akan proporsi konstitutif untuk diatur dalam sebuah urutan yang efektif. Jadi maksudnya dalam sebuah wacana antar kalimat ini harus disusun secara urut. Jadi wacana itu akan tetap masuk akal dan lebih mudah dimengerti untuk orang yang membacanya atau orang yang mendengarkannya. Jadi harus secara berurutan. Misal kita membicarakan tentang waktu, maka waktunya itu harus berurutan juga agar orang yang lawan bicara kita atau orang yang membaca wacana kita itu dapat mengerti lebih mudah akan cerita kita. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kesalahan yang kedua, yaitu kesalahan pragmatis. Jadi, pragmatis sendiri merupakan suatu konteks yang ada pada suatu kalimat atau wacana, baik itu lisan maupun tulisan. Untuk kesalahan pragmatis sendiri terjadi karena adanya misunderstanding atau kesalahpahaman dalam memahami konteks yang ada pada wacana atau kalimat tersebut. Dalam linguistik, kesalahan pragmatis ini disebut dengan pragma linguistik. Nah, contoh dari kesalahan pragmatis sendiri yaitu misal, ada orang Jerman yang datang ke restoran Inggris, kemudian meminta bir kepada pelayan Inggris dengan kalimat, "Bring me a beer." Nah, itu maka akan membuat pelayan Inggris ini tersinggung karena kalimat "bring me a beer" ini lebih seperti perintah dibandingkan dengan permintaan, sehingga dapat membuat pelayan ini tersinggung. Jadi, selain kesalahan pragmatis, ada juga kesalahan sosiopragmatis. Jadi, kalau kesalahan sosiopragmatis ini biasanya kesalahan dalam memahami konteks antar budaya. Jadi, kesalahan ini terjadi karena adanya perbedaan perilaku sosial antar budaya. Nah, jadi apabila ada 2 orang nih dari negara yang berbeda dan memiliki budaya yang berbeda bertemu, maka itu dapat mengakibatkan adanya kesalahan sosiopragmatis. Untuk kesalahan sosiopragmatis sendiri ada 4 macam, yaitu yang pertama tabu atau tabus. Nah, untuk tabu sendiri ini adalah kesalahan yang dilakukan karena mengucapkan kata-kata terlarang yang tidak boleh diucapkan pada suatu budaya. Jadi ada beberapa budaya atau negara yang memiliki kata-kata terlarang yang tidak boleh dibahas di negara tersebut. Misalnya, kata-kata terlarangnya yaitu seperti jenis kelamin atau seks, kemudian makanan, buang air besar, kemudian penyakit seperti kanker dan juga AIDS. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu ukuran pengenaan atau size of imposition. Jadi ukuran pengenaan ini lebih mengarah kepada budaya kesopanan di suatu negara. Contohnya, 20 tahun lalu di Moskow, rokok itu menjadi sesuatu yang berharga, sehingga untuk meminta rokok kepada orang yang lewat di jalan kita bisa melakukannya dengan santai. Namun hal ini berkebalikan nih dengan negara-negara yang ada di barat. Nah, di barat untuk meminta sesuatu kita harus berpikir 2 kali, atau kalau kita sudah memberanikan diri untuk memintanya, kita harus
harus meminta sesuatu tersebut dengan sangat-sangat sopan. Bahkan kepada rekan kerja pun kita harus melakukannya dengan sopan. Itu merupakan contoh dari sosiopragmatis atau kesalahan sosiopragmatis pada dua negara yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai atau values. Sebagai contoh nih, saat kita bertanya pada orang Brazil, di mana tempat ini, gitu, maka mereka akan mengatakan bahwa tempat ini dekat. Kemudian apabila kita bertanya pada orang Spanyol, kapan paket saya datang, maka mereka akan menjawab bahwa paket Anda telah diantar dan Anda akan mendapatkan jaminan keamanannya. Jadi maksudnya nilai di sini itu orang-orang itu hanya ingin membuat kita tenang. Jadi mereka tidak memberikan jawaban yang pasti atau tidak memberikan jawaban yang sebenarnya, namun memberikan jawaban yang membuat kita lebih tenang dan juga percaya diri agar kita tidak bingung atau tidak panik akan sesuatu. Selanjutnya yang keempat yaitu kekuasaan dan jarak sosial atau power and social distance. Jadi kekuasaan dan jarak sosial ini lebih mengacu pada kata sapaan atau kata ganti solidaritas yang ada pada sebuah negara. Misalnya ini sebagai contoh, ada idol K-pop yang debut tahun 2010. Kemudian ada idol baru yang debut tahun 2011. Nah, maka idol baru ini harus memanggil idol yang lama ini dengan sebutan sambenim atau senior. Nah, jadi kalau misalnya memanggil, misal idol ini namanya Blackpink, maka dia harus memanggilnya Blackpink sambenim. Jadi harus ada sambenim di belakangnya. Itu contoh budaya yang ada di Korea, budaya kesopanan. Jadi apabila idol baru ini tidak memanggil idol yang lama dengan sambenim, maka idol ini akan dianggap tidak sopan. Kemudian bisa saja idol ini dibenci oleh fans dari idol yang pertama. Selanjutnya, kesalahan yang terakhir yaitu kesalahan reseptif atau receptive error. Jadi kesalahan reseptif itu hampir sama seperti kesalahan dalam penerimaan suatu kata atau pemrosesan suatu kata. Sebagai contoh nih, siswa salah mendengar suatu kata yang diucapkan oleh guru, sehingga siswa tersebut mengartikan suatu kata ini dengan kata yang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan suatu kesalahpahaman pada arti dari kata tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya harap semua materi yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.